Hampir semua dari kita mengenal Orde Baru sebagai masa penuh kontroversi. Di buku sejarah, nama Soeharto sering dikaitkan dengan kekuasaan absolut, pembatasan kebebasan, dan jatuhnya Orde Baru lewat reformasi 1998. Tapi, benarkah itu keseluruhan ceritanya? Karena kalau kita mau jujur, ada sisi lain yang jarang ditulis di buku sekolah. Sisi yang membuat banyak orang tua kita masih berkata, zaman Soeharto dulu hidup lebih mudah. Mungkin terdengar aneh, tapi mari kita bedah bersama. Orde Baru lahir setelah kejatuhan Presiden Soekarno pasca peristiwa G30 S 1965. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan janji, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi. Pada saat itu, kondisi Indonesia benar-benar kacau. Inflasi mencapai lebih dari 600%. Rupiah hampir tidak ada nilainya. Dan konflik politik pecah di mana-mana. Soeharto membawa konsep pembangunan berencana. Inilah awal mula yang membuat Orde Baru sangat berbeda dari era sebelumnya. Di balik kritik keras, tidak bisa dipungkiri bahwa Orde Baru juga membawa perubahan besar. Pertama, ekonomi tumbuh stabil. Selama 2 dekade, pertumbuhan rata-rata mencapai 6-7% per tahun. Bahkan Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai salah satu miracle economies. Kedua, swasembada beras tahun 1984. Indonesia, yang dulunya sering impor beras, justru mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Orde Baru membangun jalan raya, bendungan, sekolah, dan puskesmas hingga ke pelosok. Generasi orang tua kita banyak yang bilang, sekolah dulu bisa sangat murah, bahkan gratis. Keempat, stabilitas keamanan. Banyak masyarakat merasa aman. Bahkan ada cerita, rumah bisa ditinggal tanpa dikunci. Kriminalitas sangat rendah, karena negara hadir dengan kontrol yang ketat. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada harga yang harus dibayar mahal. Orde Baru mengekang kebebasan berpendapat. Pers dikontrol ketat, demonstrasi mahasiswa dibungkam. Siapapun yang menentang pemerintah bisa hilang begitu saja. Kasus pelanggaran HAM pun meninggalkan luka mendalam. Timor Timur, Tanjung Priok, Talang Sari, hingga misteri penculikan aktivis di akhir 90-an. Dan jangan lupa, praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, tumbuh subur di lingkaran kekuasaan Soeharto. Pada akhirnya, inilah bom waktu yang meledak di tahun 1998. Ketika krisis moneter Asia datang pada 1997 sampai 1998, pondasi Orde Baru runtuh. Nilai rupiah jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kerusuhan melanda berbagai kota. Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa. Sejak saat itu, kita memasuki era reformasi, era demokrasi, kebebasan pers, dan pemilu yang lebih terbuka. Namun, banyak masyarakat tetap merindukan stabilitas masa lalu. Dulu harga BBM stabil, sembako murah, listrik terjangkau, dan keamanan terasa nyata. Sekarang kita memang lebih bebas, tetapi harus menghadapi ketidakpastian ekonomi, korupsi yang tetap ada, bahkan semakin kompleks. Jadi, apakah Orde Baru itu baik atau buruk? Jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Orde Baru punya dua wajah. Di satu sisi, ia membawa pembangunan besar, stabilitas, dan kemajuan ekonomi. Di sisi lain, ia meninggalkan luka akibat represi, pelanggaran HAM, dan praktik korupsi yang akhirnya meledak di penghujung kekuasaan. Sejarah seringkali ditulis sepihak, tapi realitasnya
Jutaan rakyat Indonesia hidup di masa itu, dan pengalaman mereka tidak bisa disamaratakan. Ada yang merasakan kesejahteraan, ada yang merasakan ketakutan, dan mungkin pertanyaan yang paling relevan hari ini adalah, apakah kita bisa mengambil hal baik dari masa lalu tanpa mengulang kesalahan kelamnya? Bagaimana menurut kalian? Lebih nyaman hidup di masa Soeharto atau di era reformasi sekarang? Tulis pendapat kalian di komentar, karena di video berikutnya kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam yang menutup masa Orde Baru. Kalau kita tarik garis waktu, Indonesia punya dua wajah yang sangat berbeda di era Soekarno dan Soeharto. Di bawah Soekarno, bangsa ini masih muda. Baru merdeka, masih euforia, penuh semangat revolusi. Soekarno ingin Indonesia berdiri gagah di panggung dunia. Kita jadi salah satu penggerak gerakan non-blok, bersuara lantang melawan imperialisme, bahkan berani menantang negara-negara adidaya. Tapi di balik idealisme besar itu, kondisi ekonomi rakyat justru morat-marit. Inflasi gila-gilaan mencapai lebih dari 600%. Rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok. Politik pun kacau, partai-partai saling bersaing, konflik ideologi kiri kanan pecah di mana-mana. Bisa dibilang era Soekarno itu penuh mimpi besar, tapi rakyat banyak yang menderita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu masuk Soeharto. Dia datang bukan dengan pidato membara, tapi dengan janji sederhana, stabilitas dan pembangunan. Visinya bukan lagi tentang revolusi, tapi tentang nasi di meja rakyat. Di bawah Soeharto, harga-harga bisa lebih terkendali, inflasi ditekan, pembangunan infrastruktur berjalan, rakyat kecil mulai merasakan manfaat langsung. Sekolah lebih terjangkau, beras bisa tersedia, keamanan terasa nyata. Tapi tentu ada konsekuensi. Kalau Soekarno memberi kebebasan berteriak dengan segala ideologi, Soeharto justru menutup mulut itu demi stabilitas. Pers dikontrol, oposisi dibungkam, bahkan demonstrasi dianggap ancaman. Dan di balik stabilitas itu, tumbuh subur korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkaran kekuasaan. Jadi kalau kita ringkas, Soekarno memberi kita identitas, kebanggaan, dan mimpi besar, tapi ekonomi rakyat terpuruk. Soeharto memberi kita stabilitas, pembangunan, dan rasa aman, tapi mengorbankan kebebasan rakyat. Dua-duanya punya jasa besar, dua-duanya juga punya sisi gelap. Sejarah tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Dan mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran baik dari keduanya, tanpa mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaannya, kalau harus memilih, kalian lebih suka hidup di masa penuh semangat, tapi ekonomi kacau, atau masa stabil tapi kebebasan dibatasi?